Pemirsa, berikutnya kita akan melihat kabar ini mengenai warga desa Wedorowaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Selasa pagi gempar akibat pembunuhan yang menimpa dua wanita kakak adik di sebuah rumah kontrakan. Tidak hanya dibunuh, jasad kedua korban oleh pelaku dimasukkan dalam sumur yang berada di belakang rumah korban. Dua wanita kakak adik yang diketahui bernama Dira Fani. Hai guysku semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah video edisi ke-12 mengangkat kisah viral daripada Rincang, Serang, Banten, di edisi ke-13 ini kita akan menuju ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di edisi kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus anak muda yang cintanya ditolak sehingga bertindak menghabisi pujaan hatinya. Bagaimana kisahnya sehingga kasus pembunuhan ini bisa terjadi guysku? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pria ini bernama Heru Irwanto, umur 26 tahun, warga Ploso, Klaten, Kediri, Jawa Timur. Dia merupakan pelaku pembunuhan dalam kasus ini. Selanjutnya, korban pertama bernama Dira Fani Anjani, umur 20 tahun, mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Dan korban kedua, adiknya bernama Dea, umur 12 tahun, masih duduk di madrasah ibtidaiyah. Kakak beradik ini adalah anak dari pasangan Bapak Ismanto dan Ibu Rianti yang tinggal di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diketahui, pasangan suami istri Bapak Ismanto dan Ibu Rianti ini guys, mempunyai warung kopi yang sukses dan lebih dari satu warung. Sebelum kasus ini terjadi, Heru Irwanto pernah bekerja menjadi penjaga warung milik orang tua Dira sekitar 1 tahun lamanya. Namun, dalam perjalanannya, Heru keluar dan bekerja menjadi driver rental mobil. Semasa Heru masih bekerja di warung kopi Pak Ismanto, Dira sering bermain dan berkunjung ke warung kopi milik orang tuanya. Nah, dari situlah Heru mengenal Dira ini guys. Dalam perjalanannya selama bekerja di warung kopi ini, tumbuhlah benih-benih asmara di hati Heru kepada Dira. Apalagi Dira yang mahasiswi itu memang berparas ayu, sehingga di suatu hari Heru pernah mengutarakan isi hatinya ini kepada Dira. Tetapi guys, cintanya ini ditolak oleh Dira Fani Anjani. Namun Heru ini tidak berputus asa. Ia masih tetap memelihara perasaannya ini, kendati telah ditolak oleh Dira dan sudah tidak bekerja lagi di warung kopi Pak Ismanto. Seiring berjalannya waktu, rupanya Dira beberapa kali menyindir Heru melalui medsos dengan menyebutnya dengan sebutan tikus ndas ireng atau tikus berkepala hitam. Nah, 2 poin inilah yang membuat Heru merasa jengkel, yang membuat kasus ini bisa terjadi guys. Pada suatu malam, ia mendatangi rumah Dira untuk menegurnya dan menanyakan apa maksudnya ia menyindir-nyindirnya melalui medsos. Kemudian terjadilah pembantaian malam itu guys. Kejadian ini terungkap pada saat Ibu Rianti pada sekitar pukul 10 malam pulang ke rumahnya dari warung kopi yang dijaganya. Namun Pak Ismanto belum pulang karena menjaga warung kopi yang satunya guys. Setibanya di rumah, ibu ini melihat lampu teras padam, tapi bagian dalam rumah terang dan juga pintu pagar terbuka lebar. Dengan hati yang penasaran, Ibu Rianti pun masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di ruang tengah, Ibu Rianti lalu memanggil-manggil anaknya, tetapi
tak satupun anaknya yang menjawab panggilan ibu ini. Hingga kemudian Ibu Rianti melihat ada bekas bercak darah yang sudah dipel di lantai ruang tamu. Melihat itu, Ibu Rianti kemudian segera menelpon suaminya yang masih berada di warung kopi dan mengabari keadaan di rumahnya serta meminta agar suaminya segera pulang. Singkat cerita, setibanya di rumah, alangkah terkejutnya Pak Ismanto melihat bekas bercak darah yang ada di ruang tengah rumahnya. Selanjutnya, kedua orang tua ini pun segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Waru. Mendapati laporan, petugas kepolisian kemudian bergegas ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dalam penyelidikannya, sekitar jam 5 dini hari, polisi menelusuri bercak darah yang ternyata mengarah ke sumur. Dengan bantuan senter, maka terlihatlah pertama kali ada helm berwarna hitam di dalam sumur ini. Lalu kemudian diperiksa secara teliti. Ternyata di dalamnya juga terdapat dua jasad kakak beradik, Dira dan Dea, guys. Kemudian bersama petugas PMK Sidoarjo, jasad kedua kakak beradik ini dievakuasi lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Lantas, bagaimana ceritanya jasad kedua kakak beradik ini bisa masuk ke dalam sumur ini, guys? Berikut kronologis kejadian pembunuhannya. Malam itu, sebelum Ibu Rianti pulang ke rumahnya, Heru berkunjung ke rumah Dira dengan maksud akan menanyakan perihal kata-kata yang menyindirnya melalui medsos dengan sebutan tikus berkepala hitam. Sesampainya di rumah, ia hanya menjumpai Dea. Kemudian Dea mempersilahkan Heru memasuki pagar rumah dan menunggu Dira di teras rumah yang sebentar lagi akan pulang. Tak menunggu lama, guys, Dira pun akhirnya tiba di rumahnya. Mengetahui Heru berada di teras rumahnya, Dira agak heran. Ada keperluan apa Heru ini ke rumahnya? Belum lagi Dira melepas helmnya, Heru langsung menanyakan perihal sindiran Dira yang ada di medsos itu kepadanya. Lalu dijawab Dira dengan mengumpat. Nah, hal inilah yang membuat emosi Heru seketika meluap, guys. Dia langsung menarik Dira ke dalam rumah sembari membungkam mulutnya. Mendengar percekcokan ini, Dea yang pada saat itu berada di kamar keluar dan datang memukul pinggang Heru untuk membantu kakaknya. Tetapi hal itu tidak berdampak. Kemudian Dea berlari ke dapur mengambil pisau dan kembali menodongkan pisau dapur ini kepada Heru dengan maksud untuk menakut-nakutinya. Sejurus kemudian Heru merebut pisau itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan masih membekap Dira. Nah, saat merebut pisau inilah dengan gerakan cepat ia menyayat leher Dea hingga tumbang, guys. Melihat adiknya tergeletak bersimbah darah, Dira pun berontak. Dia berusaha berteriak minta tolong, tetapi malah dibekap semakin kuat oleh Heru. Kemudian Heru menyayatnya hingga tewas. Adiknya ini lari ke belakang mengambil pisau. Nah, pisau itu coba melihat adiknya datang menggunakan pisau, seolah pelaku langsung tangan yang memegang pisau itu dipegang, kemudian pisau itu kepada adiknya, yaitu saudari DA. Melihat saudari DA mengeluarkan darah, yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia. Usai melakukan aksinya, jasad kedua kakak beradik ini kemudian diseret dari ruang tamu
menuju ke sumur yang berada di belakang rumah. Sebelum memasukkannya ke dalam sumur, terlebih dahulu Heru mengikatkan batu di kaki kedua kakak beradik ini sebagai pemberat, guys. Lalu memasukkan keduanya ke dalam sumur, berikut barang-barang Dira yang tercecer untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, Heru lalu mengepel ceceran darah yang ada di lantai ruang tamu dengan menggunakan kain sarung yang diambilnya di jemuran. Lalu, usai mengepel, kain ini pun dimasukkannya ke dalam sumur. Setelah semuanya selesai, Heru lalu pergi meninggalkan rumah ini. Tak berselang lama, Heru kembali lagi, lalu mengambil barang berharga, handphone, laptop, dan dompet Dira, lalu meninggalkan rumah dengan membawa kabur mobil Sigra milik Pak Ismanto. Di tengah perjalanan pelariannya, mobil ini kemudian ditinggalkan di area persawahan sekitar 2 km dari rumah Dira. Setelah itu, Heru kabur dan bersembunyi di kawasan Sedati, Sidoarjo. Nah, mobil inilah kemudian yang menjadi petunjuk bagi polisi untuk menangkap Heru. Apalagi mobil dan Heru juga sempat terdeteksi CCTV yang terpasang di jalan. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui Heru bersembunyi di sebuah penginapan di kawasan Sedati dan polisi pun segera melakukan penggerebekan. Nah guys, saat penggerebekan, Heru sempat menolak membukakan pintu kamar hingga akhirnya polisi mendobraknya. Saat itulah Heru berusaha lari sehingga terpaksa diambil tindakan tegas dan terukur dengan memberikan hadiah sebuah timah panas di kaki bagian kanan Heru ini. Selanjutnya ia pun digelandang ke kantor polisi bersama sejumlah barang bukti. Dalam pemeriksaan kepolisian, Heru mengatakan menyesali perbuatannya dan motif pembunuhan yang ia lakukan didasari atas cintanya yang tertolak. Dan pada saat di pengadilan, ia mengatakan selain cintanya ditolak, ia juga kesal karena telah beberapa kali disindir oleh Dira melalui medsos dengan mengatakannya sebagai tikus berkepala hitam. Terus saya tarik-tarikan pisau, terus kena leher adiknya. Terus yang korban kedua bagaimana? Saya kan teriak-teriak, terus saya bungkam itu mulutnya, terus itu helmnya. Saudara menyesal nggak dengan apa yang saudara lakukan? Iya Pak, menyesal Pak. Dalam kasus ini guys, Majelis Hakim Sidoarjo pada saat itu, Avandi Widarijanto, pada Kamis 24 Februari 2022 telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Heru Irwanto ini. Bagaimana menurut kalian semua tentang kasus ini guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini.